Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa dan betapa besar kasih Tuhan bagi kami, sehingga kami sungguh terus menikmati kemurahan demi kemurahan-Mu sampai hari ini ya Tuhan. Tidak ada kata yang dapat kami ucapkan. Kami cuma mau berkata terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan dalam kesempatan ini juga kami mengucap syukur bersama-sama kami di tempat ini untuk menikmati akan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Langit bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu itu tinggal tetap. Karena itu ya Tuhan, kami rendahkan hati kami. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu untuk bersama-sama membaca, merenungkan, belajar firman-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan biarlah Engkau ya saja Tuhan memampukan hamba-Mu berkata-kata menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan kehendak-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, bersabdalah kami telah siap mendengarkan. Amin. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6 dengan perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Saya akan membaca ayat yang pertama ayat 1, nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan pada ayatnya yang kedua. Dan nanti di ayat ke-6 kita membacanya bersama. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah semua kita yang membaca, merenungkan dan menghidupinya dalam hidup kita hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Pertama-tama saya mengucap syukur. Iya, silakan. Sampai lupa saya mempersilahkan. Karena saya biasa kalau lihat di YouTube siarannya Alitea, kalau pas sudah mau ini ya ngomong Pak Pendeta atau
Siapa yang berkhotbah selalu mempersilahkan. Kali ini saya lupa Pak. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya sehingga sampai saat ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih juga buat Bapak Gembala, Pak Pendeta Rio, dan juga Ibu Pendeta Devi, ya, dan juga pengurus atau majelis di tempat ini. Ya. Beberapa saya bisa sebut namanya, tapi mungkin kalau ada yang baru maaf saya nggak bisa sebut ya. Saya lihat ada Pak Mahendra, ya. Ada Pak siapa lagi, Pak Aris, ya. Siapa lagi ini? Pak Yosep ya. Dulu. Bapak Pendeta Reko, waduh, puji Tuhan, selamat baku dapa Pak. Ya, terakhir saya lupa Pak waktu itu acara apa ya kita ya, Pak Reko kita sama-sama itu saya lupa, ajak makan sampai ke Madura itu ya, di bebek apa itu bebek Sinjai ya. Bapak Ibu, nama saya Pendeta Jeheskiel Robert Ferdinand Sambeka, panjang sekali ya. Jadi Yeskiel itu nama pemberian nama Alkitab, pasti kita tahu. Artinya Tuhan kekuatanku, Yahweh kekuatanku. Ada Robert itu nama opa saya, kakek saya. Ferdinand juga itu nama buyut saya gitu. Jadi kayaknya mikul banget gitu ya. Para tua-tua ini. Jadi memang bukan kebetulan, saya juga anak tertua dan juga cucu tertua dari semua generasi yang sudah berlalu itu, saudara. Jadi memang luar biasa berat memikulnya. Nah, Sambeka itu adalah marga saya. Saya datang dari suku Manado. Dan saya datang bersama istri. Ya, ada istri saya, boleh berdiri, cinta. Wah begitu, saudara. Namanya Ibu Lucia Christine Naning Tulus. Wah itu dia, tulus. Makanya tulus terus dia mendampingi saya di tengah-tengah hutan sana. Ya, tulus. Kalau nggak tulus nggak betah pasti. Saya juga datang bersama anak saya yang paling kecil, nomor 4. Ya ini dia, Sevanya. Ya, ada 3 lagi yang tidak bisa hadir karena ada ibadah dan pelayanan di salah satu gereja di Surabaya ini. Jadi anak saya 4 Bapak Ibu Saudara. Cukup banyak ya. Lalu saya juga hadir saat ini, di depan saya ini ada 3 mahasiswi yang sempat praktek di tempat saya di Kalimantan sana. Mereka dari STT Excelsius di Sidoarjo sini. Ya, karena tahu saya ada di sini mereka kangen katanya, rindu. Ya. Jangan rindu itu berat. Ya. Biar saya saja gitu. Mereka silakan berdiri, 3-3-nya boleh. Nah ini dia. Yang satu namanya Keisia Atalia, yang kedua Novia Rambu Atabaru dari Sumba. Ya, saya pikir dulu namanya Novi Rambu Lalu Lintas. Sorry, ternyata Atabaru. Nah, satunya juga ini dari Nova Elisa Waruwu. Nah silakan pikir kalau Waruwu itu dari mana? Nah, dari Nias Bapak Ibu. Ya, dari Nias, salah semua. Dari Sidoarjo ya betul, di sana kuliahnya. Yang satu ini Keisia Atalia dari suku Dayak. Salah satu mutiara yang ditemukan Tuhan, salah satunya. Ya. Dan Tuhan izinkan bertemu juga dengan kami ya. Itu Keisia Atalia itu nama baptisnya. Sebelumnya namanya Nur Hikmah. Nah, kira-kira Bapak Ibu tahulah itu dari mana itu yang namanya Nur Hikmah. Ya sebenarnya buat saya sih gak apa-apa terus aja, tapi mungkin mau dirubah ya gak apa-apa juga. Tapi kalau di KTP tetap Nur Hikmah. Ya, puji Tuhan. Dia percaya terima Yesus, menyerahkan diri juga ingin memberikan hidupnya untuk Tuhan. Makanya dia sekolah, studi
dengan doa dan harapan supaya dia kembali ke daerahnya, menjadi berkat, memenangkan banyak anak-anak muda di sana, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya minta maaf Pak Gembala, tadi saya agak terlambat. Mungkin karena agak-agak macet sedikit di daerah mana itu saya lupa. Sehingga gak sempat ikut briefing Pak ya. Sehingga tadi pas datang tiba-tiba langsung ayo belum briefing. Nah itu Bu Retno panggil. Langsung masuk ruangan khusus. Saya kira mau diinterogasi. Ya. Tadi sudah dikasih tahu. Batas waktunya segini. Siap gitu ya. Saya biasanya juga punya 2 tanda kalau mau khotbah. Ada 2 tanda anggukan. Nah itu biasanya. Kalau saya melihat anggukannya masih stabil, berarti masih boleh. Lanjut. Tapi kalau anggukannya sudah pelan-pelan turun. Naiknya tiba-tiba, berarti saya sudah tahu itu warning. Iya, sudah harus segera mengakhiri. Ya, tapi saya percaya Bapak Ibu enggak begitu ya. Oh, kok sudah ada? Jangan dulu. Saya baru mau mulai ini, Saudara ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan teks-teks firman Tuhan ini. Dalam pembacaan ini, pemazmur atau Daud, dan saya percaya kita semua pasti sudah membaca ayat-ayat ini ya, pernah membacanya. Sedang berefleksi tentang Tuhan adalah gembalanya dalam kehidupannya. Kalau kita membaca ini, kita melihat pada bagian pertama, bagian pertengahan, bahkan bagian akhir. Itu yang pertama dimulai ada kata Tuhan. Lalu selanjutnya di pertengahan kita melihat juga ada kata Tuhan. Walaupun itu dalam kata ganti orang. Ada tadi ia dan engkau. Kata ganti orang kedua dan ketiga. Kemudian di akhir juga dikatakan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain pemazmur atau Daud ingin mengatakan bahwa di perjalanan awal hidupnya, di pertengahan hidupnya, bahkan sampai di akhir hidupnya, dia mau bilang selalu ada Tuhan. Selalu ada Tuhan. Oh ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Daud merefleksikan kehidupannya selalu ada Tuhan. Bagaimana dia melihat di perjalanan awal hidupnya saat dia ada di padang penggembalaannya, dipanggil Samuel, lalu Samuel mengurapinya untuk menjadi raja. Lalu bagaimana di pertengahan hidupnya, ketika dikejar-kejar oleh Saul, Tuhan ada di sana. Bahkan ketika di akhir hidupnya, menjelang ajal di tangan Batsheba, dia juga berkata, ada Tuhan. Selalu ada Tuhan. Di perjalanan awal hidupnya yang menggembirakan, di pertengahan hidupnya yang mungkin menyusahkan hidupnya, sampai di akhir selalu ada Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai di awal, menemani di pertengahan hidupnya dan mengakhiri semuanya selalu ada Tuhan. Wah ini luar biasa waktu saya baca ini Bapak Ibu, dan ini sangat memberkati. Khususnya dalam 25 tahun Tuhan percayakan untuk melayani jemaat Tuhan yang ada di GKRI Philadelphia. Di Kalimantan Tengah. Bukan di kotanya tapi masuk sedikit ke dalam. Orang Manado bilang agak huk gitu. Huk itu sudah paling sudut sudah. Huk. Ya bukan huk kiri huk kanan ya, beda ya Pak Yosef ya. Bukan. Agak sudut sudah masuk gitu. Kurang lebih 4-5 jam. Kalau jalannya bagus bisa 4 jam. Kalau tidak bisa nginap. Apalagi sekarang lagi musim hujan. Ya, banjir di mana-mana. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Waktu saya baca dan saya melihat, saya pelajari.
Juga di sini kita melihat Daud memberikan gambaran atau dua warna kehidupan dalam Mazmur 23 ini. Warna yang pertama itu digambarkan warna putih. Itu bicara tentang kehidupan yang indah, kehidupan yang menyukakan hati, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu bisa kita lihat bagaimana dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku ke jalan yang benar. Itu gambaran tentang kehidupan yang menyukakan hati. Itu kalau saya baca, saya pelajari, ini warna putih kehidupan. Artinya dia mau bilang begini, bukan Tuhan yang bukan dia yang membaringkan dirinya, tetapi Tuhan yang membaringkan hidupnya. Jadi di kehidupan yang menyenangkan hati, menyukakan hati, dia tetap meyakini bahwa di situ ada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berperan dalam hidupnya di warna kesukaan. Tetapi kita juga melihat pada bagian yang kedua, ada juga warna hitam. Warna yang boleh dibilang kalau dalam bahasa Kalimantannya apa ya? The Valley of Death ya, lembah kekelaman ya. Itu digambarkan menjadi warna yang penuh dengan kegelapan, kehidupan yang penuh dengan pergumulan, kehidupan yang tidak menyukakan hati. Tetapi di sini Daud mau buat lagi pengakuan bahwa tidak hanya di warna putih di hidup yang indah, tetapi bahkan di saat-saat kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan, kehidupan yang dimana dia katakan gambaran seperti lembah kekelaman, yang gelap, yang penuh dengan persoalan, pergumulan, dia tetap mau bilang, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Artinya selalu ada Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Selalu ada Tuhan. Inilah tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari Mazmur ini saya membawa kita pada tema itu. Selalu ada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi sangat perlu bagi kita semua bahwa kesadaran selalu ada Tuhan dalam hidup kita. Itu sesuatu yang bagi saya, yang saya pelajari, itu sangat penting. Selalu ada Tuhan. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Saya punya beberapa catatan di sini. Hidup yang dibangun dalam kesadaran selalu ada Tuhan adalah hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan beriman. Mengapa? Karena yang pertama yang saya pelajari itu memberikan dorongan, motivasi, menyemangati kita untuk senantiasa memuji, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada rintangan, bahkan sekalipun ada penentang. Tadi pujian yang indah ya, saya lihat, dan pujian sukacita baru saya belum kuasai, tapi saya lihat ada kalimatnya yang bagus banget. Bahwa apapun itu keadaannya, tetap aku akan memuji Tuhan, bersyukur dengan kasih setia Tuhan. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Satu ketika ada seorang anak kecil duduk di sebuah taman, di kursi, dia begitu asik membaca Alkitab. Ketika dia membaca Alkitab, tiba-tiba dia teriak, haleluya, puji Tuhan, Tuhan sangat luar biasa, Tuhan melakukan hal yang ajaib.
Ketika dia berteriak begitu, sontak seorang pemuda ateis di sebelahnya itu kaget. Wih. Lalu dia mendekati anak itu. Kenapa kau, Dek? Kenapa kau berteriak seperti itu? Iya kakak, ini di Alkitab ini saya baca bagaimana Tuhan membelah laut dan menuntun bangsa Israel bisa melewatinya. Waktu bangsa Israel dikejar-kejar oleh Firaun dan pasukannya. Lalu apa jawab yang muda ini, anak muda ini, yang ateis? Kalau itu biasa saja, Dek. Itu semua bisa dijelaskan dengan ilmiah pada masa kini. Karena ternyata pada masa dulu memang air laut itu tidak sedalam seperti sekarang ini. Bahkan menurut penelitian katanya, ini orang muda bilang begini, itu cuma tingginya, entah dia maksudnya ingin mengakalin anak kecil, hanya setinggi atau sedalam 20 cm. 20 cm, makanya orang Israel bisa lewat, berjalan menyeberang. Anak ini terdiam. Lalu, oke adik, sudah, saya mau tinggalkan kamu. Ya. Baru 2-3 langkah anak muda ini pergi, tiba-tiba anak kecil ini juga berteriak. Wah, lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya, luar biasa. Tuhan itu bagus, hebat, dahsyat, ajaib. Kaget dia menoleh. Woi, kenapa lagi kau, Dek? Iya, Kak. Anda bisa bayangkan, Kak, 20 cm air saja Tuhan bisa tenggelamkan Firaun dan pasukannya. Iya kan? Bapak Ibu tangkap maksudnya? Artinya Bapak Ibu, kesadaran selalu ada Tuhan. Anak kecil ini menyadari bahwa ada Tuhan dalam hidupnya. Melalui dia membaca firman Tuhan. Tidak menghentikan untuk dia berhenti memuji Tuhannya. Mengagungkan Allahnya. Mengagungkan Yesus Tuhannya. Sekalipun ada penentang. Daud pun mengalami banyak tantangan kalau kita membaca semuanya ya. Kisahnya. Tapi bagaimana kita melihat? Khususnya kitab Mazmur. Ketika dia mengalami banyak pergumulan, tantangan, rintangan, bahkan penentang-penentang. Termasuk anaknya sendiri siapa? Absalom yang ingin mengkudeta bapaknya sendiri. Tapi Daud tetap selalu berkata, Tuhan, dari manakah ku melayangkan mataku ke gunung-gunung? Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia mengarahkan sana. Selalu ada Tuhan. Memampukan dia untuk tetap menjalani hari-harinya walaupun itu berat. Tapi dia tetap selalu bersyukur dan tetap selalu mengagungkan Tuhannya. Sehingga Daud berkata, setiap hari aku hendak memujimu Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau. Ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya sampai selamanya. Wah, itu. Dia nyanyi itu apa dalam kondisi yang baik? Tidak Bapak Ibu. Dalam kondisi yang berat. Anak sendiri ingin menghancurkan orang tuanya. Tapi Daud tetap mengerahkan pujian pada Bapaknya di sorga. Luar biasa. Ya. Bagaimana dengan kita? Ketika ada pergumulan, tantangan, rintangan dalam hidup saudara dan saya. Masihkah kita tetap memuji Tuhan, mengagungkannya, menyembahnya, atau bahkan tetap terus setia melayaninya? Sekalipun mungkin kehidupan tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Maunya kita. Masihkah kita tetap berapi-api? Kerajinan kita dalam beribadah, melayani Tuhan, memberitakan Injil. Tidak kendor? Seharusnya demikian. Karena apa? Karena selalu ada Tuhan. Itulah semangat dari Daud. Dia dimotivasi, disemangati, saudara. Karena dia percaya selalu ada Tuhan.
Itu alasan yang pertama yang saya pelajari Bapak Ibu. Bahkan di dalam pelayanan kami juga di sana. Yang tidak mudah, khususnya di awal-awal. Bahkan hampir kehilangan nyawa saya. Tapi saya bersyukur selalu ada Tuhan. Saat hampir di titik-titik yang bagaimana saya harus, wah sudah Tuhan, gak bisa lagi. Tapi tetap terus pujian pengagungan harus tetap dinaikkan. Karena saya tahu bahwa dalam keadaan seperti ini pun Tuhan tetap ada. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa kesadaran selalu ada Tuhan itu sangat diperlukan dalam perjalanan hidup iman beriman kita. Yang saya pelajari yang kedua adalah menolong kita untuk tetap fokus pada rencana, kehendak, dan tujuan Tuhan. Menolong saya dan saudara untuk tetap fokus pada rencana, kehendak, dan tujuan Tuhan. Saya bawa kita lagi dalam sebuah ilustrasi. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar kisah ini. Saya tertarik dengan sebuah kisah dari seorang komposer dan pemain biola yang terkenal pada abad 18. Pada waktu itu saya coba ucapkan dengan benar namanya ya. Kalau salah tolong diperbaiki. Kalau tidak salah namanya Nicolai Paganini. Pernah dengar Bapak Ibu? Enggak pernah dengar ya. Kalau Joko mungkin pernah dengar ya. Atau apalah gitu. Ini Nicolai Paganini. Dia seorang komposer, juga pemain biola yang wah luar biasa. Tadi main biola saya ingat, ada. Jangan-jangan masih keturunannya Nicolai. Pada satu pertunjukan di gedung yang besar dihadiri oleh banyak orang karena memang dia terkenal. Ingin mendengarkan penampilan dari Nicolai Paganini. Bagaimana dia bermain biola yang apik, yang luar biasa. Pada saat dia mulai memainkan biolanya. Dalam pertengahan permainan tiba-tiba satu tali biola putus. Biola ada berapa tali? 4 ya. Satu tali putus. Tapi Nicolai atau Paganini tetap terus main. Walaupun mungkin ada sedikit nada-nada yang pasti sedikit berubah ya. Karena namanya putus satu pasti nggak imbang lagi gitu. Tapi dia tetap bermain. Dia tetap bermain. Karena profesional ya. Dia main terus. Gesekan demi gesekan tiba-tiba tali kedua putus. Wah, orang sudah mulai kaget. Kenapa ini? Ya mungkin karena timnya waktu itu mempersiapkannya kurang bagus sehingga nggak tahu kok bisa putus. Kali itu dia putus. Tapi Paganini berhenti? Tidak. Dia tetap terus memainkan biolanya. Masih ada sisa berapa? 2. Dia main terus. Karena belum selesai. Akhirnya tali ketiga pun ikut putus. Wah, orang sudah mulai ngomong bisik-bisik. Wah, ini orang gak profesional. Aduh, persiapannya kurang matang, kurang mantap. Mulai bisik-bisik yang gak enak gitu ya. Tapi Paganini tidak terpengaruh karena orang sudah mulai, kan kalau gedung orkestra itu kan orang gak boleh bersuara sedikit pun. Kan itu pasti sangat mengganggu. Paganini mendengar itu, melihat juga respon dari audiens, penonton yang ada. Tapi dia berhenti? Tidak. Dia gugup? Enggak. Dia tetap terus bermain sampai akhirnya menyelesaikan lantunan melodi dari biolanya. Sontak setelah itu Bapak Ibu, semua suara gemuruh bertepuk tangan, decak kagum kepada Paganini setelah dia menyelesaikan. Pak, Bu, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan.
Saya nggak tahu apakah ilustrasi ini ada hubungannya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan adik-adik semua. Apakah dalam hidup kita ada tali-tali yang putus? Di tahun kemarin mungkin 2024 ada hal-hal yang dalam tanda kutip dalam hidup kita ada tali yang putus. Itu bisa saja bicara tentang putus misalnya kontrak kerjasama yang menguntungkan. Biasanya kalau seorang bisnismen atau apa gitu ya. Kita harap-harap dan kita udah dapat, tiba-tiba secara sepihak diputus. Wah itu kayak gimana gitu ya. Kalau kita tahu ini pasti menjadi income yang besar pasti. Gitu ya. Keuntungan bagi kita, tapi tiba-tiba diputus di tengah jalan. Atau kontrak kerjasama. Tiba-tiba orang yang bekerja sama dengan kita, tiba-tiba menarik kerjasamanya. Tak lagi mensupport kita. Itu seperti juga tali yang putus. Atau mungkin ada yang sudah bekerja sedemikian rupa, tiba-tiba pemutusan hubungan kerja. Karena mungkin perusahaan sedang mengalami kebangkrutan. Itu seperti tali yang putus. Dan mungkin masih banyak tali-tali yang putus dalam hidup setiap orang. Tetapi saya percaya pasti masih ada yang tersisa. Seperti Paganini terus bermain. Mainkan yang tersisa itu. Jangan berhenti. Tetap fokus pada tujuan dan rencana Tuhan bagi saudara. Mungkin tali-tali yang putus itu bisa memedihkan hati. Mencucurkan air mata. Mungkin juga bisa membawa kita pada sebuah kepedihan. Kemarahan bisa jadi. Kekecewaan bisa saja. Karena kita ditinggalkan, dihianati apalagi oleh sahabat, rekan kerja dan sebagainya. Bisa saja. Dihianati gitu, bisa saja. Orang yang kita sudah percaya tiba-tiba bawa lari uang kita. Itu tali yang kayak putus itu saudara. Ya. Tapi saya mau katakan, tetap mainkan yang tersisa. Karena apa? Tuhan tetap ada. Masih ada Tuhan. Dan kalau masih ada Tuhan, dengan kasih karunia hikmat-Nya, Dia pasti akan memampukan setiap kita untuk mengelola apa yang masih tersisa itu dengan baik, bahkan juga akhirnya membawa kebaikan bagi banyak orang. Amin. Kelola itu. Karena memang itulah kehidupan. Itu akan memampukan saudara dan saya tetap fokus pada rencana, kehendak dan tujuan Tuhan bagi kita. Jangan berhenti pada kekecewaan, akhirnya larut pada kesedihan dan akhirnya depresi. Tidak sedikit saya jumpai, bahkan saya di sana pernah menguburkan orang yang mati bunuh diri, gantung diri di jendela rumahnya Bapak Ibu. Dia gantung pakai apa? Pakai tali spray bantal, mungkin itu disobek, dia gantung diri di situ. Saya datang lihat, oh Tuhan, siapakah dia? Orang Kristen. Berarti dia tidak sadar bahwa ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih banyak yang putus dalam hidup mereka. Saya melihat saudara. Nah biarlah berita ini juga menguatkan kita. Bahwa kita harus tetap terus fokus pada rencana Tuhan. Fokus mainkan terus apa yang ada. Jangan kecewa, boleh saja kecewa tapi jangan berlarut-larut. Ingat selalu bahwa selalu ada Tuhan yang menemani hidup saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu, itu luar biasa. Seperti kalau di ayat firman Tuhan tadi, di teks yang kita baca,
Daud itu bilang begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tali-tali yang putus itu seperti tadi contoh-contoh saya anggap mungkin itu seperti lawan-lawan kita sudah. Ya, orang yang mengkhianati kita, mengecewakan hati kita, tiba-tiba bisa saja menjadi apa? Lawan, menjadi musuh kita. Tapi perhatikan di sini bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang provider, menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Artinya Tuhan tetap terus menyertai saudara, ya, dan saya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Wah, saudara. Jadi tetap terus mainkan apa yang masih ada. Di tahun 2025 ini, saya nggak tahu apa yang akan kita hadapi, tapi saya percaya warna putih kehidupan, bahkan warna hitam itu pasti akan kita lewati. Tapi dengan kesadaran bahwa selalu ada Tuhan, Sang Gembala yang baik itu, kita dimampukan untuk tetap berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang kedua. Udah berapa menit? Saya melihat belum ada yang ngangguk-ngangguk. Wow, bagus, luar biasa. Ngangguk yang tidak stabil ya. Tapi saya sudah mau selesaikan bagian ini. Ini yang terakhir. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang ketiga, kesadaran selalu ada Tuhan. Saya bawa lagi kita pada sebuah ilustrasi. Saya senang sekali dengan ilustrasi-ilustrasi ini Bapak Ibu. Di kota New York pada tahun 1835 atau pada abad 18. Iya. Itu ada seorang wanita bernama, saya takut salah lagi ya. Namanya kalau nggak salah Annie Sherwood Hawks. Annie Sherwood Hawks. Waduh Pak, saya nggak kenal itu. Kalau Supriyatin, ya saya kenal Pak. Dia menulis sebuah lagu yang hebat, yang terkenal dan menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Tapi lagu itu memang belum sangat berdampak dalam hidupnya pada saat itu, pada waktu diciptakan. Lagu ini diaransemen oleh pendetanya, yaitu pendeta dari gereja baptis tempat di mana Annie ini bergereja, yaitu pendeta Dr. Robert Lowry. Pendeta Dr. Robert Lowry, ya, bukan Robert Sambeka, Robert Lowry. Waktu ditulis bahkan sudah diaransemen, lagu ini belum berdampak bagi Annie, tapi mungkin bagi banyak orang sudah. Lagu ini berdampak luar biasa saat dia menyanyikan lagu ini ketika orang terkasih suaminya dipanggil Tuhan. Baru berdampak saat dia menyanyikan lagu ini, ada full kekuatan, power saat dia menyanyikan pujian ini. Judul lagunya adalah I Need Thee Every Hour. I need thee every hour. Kira-kira begini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku
Sang Juru Selamat berkatilah. Wow. Kidung Jemaat 457. Ya Tuhan tiap jam. Kalau tidak salah pada bait yang ketiga ini indah sekali liriknya. Ya Tuhan tiap jam di suka dukaku. Di warna putih dan gelapnya hidupku. Dia bilang begini, ya Tuhan tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Wow, waktu saya baca, wah maknanya indah banget saudara. Sangat-sangat memberikan sebuah kekuatan. Bahkan saya pribadi juga merasakannya itu saudara. Di warna putih hidup, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam suka, dalam kesedihan, tetes air mata. Tuhan tidak pernah jauh. Karena kalau dia jauh, percuma hidup kita. Itu yang dinyanyikan oleh Annie Sherwood Hawks. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, adik-adik muda. Kesadaran Tuhan selalu ada. Memberikan kita sebuah kerendahan hati untuk mengakui bahwa di luar Tuhan aku gak bisa buat apa-apa. Kesadaran ini mendorong saya dan saudara kiranya untuk tetap terus mencari Tuhan. Kita semua perlu Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Seperti saya tutup dengan ini ya, seperti Musa. Musa dalam perjalanan hidupnya ada 3 fase. Fase pertama dia merasa dia bisa. Karena dia hidup di dalam lingkungan istana di Mesir. Dia bisa. Dia punya fasilitas semuanya. Sampai-sampai karena dia merasa bisa, dia merasa menjadi orang yang bisa memberikan punishment, hukuman terhadap seseorang. Dia bunuh. Hanya karena orang Mesir dia bunuh. Karena apa? Mengganggu bangsa Israel. Lalu karena itu dia di fase kedua dia menyingkir. Dia pergi lari dari Mesir. Di tanah Midian dia bertemu dengan mertuanya. Akhirnya dia menikah ya. Saya belum langsung mertua. Di fase itu baru dia berkata, aku tidak bisa. Karena di fase itu Tuhan memanggil dia. Aku pakai kamu untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Apa jawab Musa? Aku tidak bisa. Akhirnya Tuhan pakai kakaknya Harun untuk membantu. Tapi di fase ketiga Bapak Ibu, dia berkata, tetap aku tidak bisa. Tapi Tuhan bisa. Makanya dia berani pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena dia percaya, dia tetap bilang, aku tidak bisa. Tapi Tuhan bisa. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu kiranya selalu menjadi kerinduan saudara dan saya terus menerus untuk mencari Tuhan. Untuk terus mengandalkan Tuhan. Karena kita nggak bisa, hanya Tuhan yang bisa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bolehkah saya mengundang pemain musik? Kita mau nyanyi lagu tadi. I need thee every hour. Ya Tuhan tiap jam, ada ya lagunya di sini ya.
Kita nyanyikan. Ya Tuhan, Ya Tuhan tiada ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa, hamba berdoa supaya kami semua tetap terus diberikan kekuatan, kesadaran bahwa dalam hidup kami, apapun warna hidup kami, selalu ada Tuhan yang menyertai, menemani, bahkan sampai mengakhiri seluruh rencana tujuan kehendak-Mu bagi kami. Mampukan kami juga ya Tuhan untuk tetap terus hidup menyatakan pengakuan kami tidak bisa melewati semuanya. Kami tidak mampu, tapi kami punya Tuhan Yesus yang kasih kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya, yang akan memampukan kami semua melewati, khususnya di tahun 2025 ini. Kami percaya di warna hitam bahkan putih sekalipun, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Engkaulah sumber kekuatan dan penolong hidup kami. Kami hanya mau mengarahkan, memfokuskan hidup kami kepadamu. Dari manakah kami mendapat pertolongan? Hanya dari Tuhan saja. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu jemaat misi Alitea. Dalam kehidupan pribadi, pekerjaan usaha, dalam segala hal. Khususnya di dalam penata layanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar makin mari, makin maju dan berkembang. Tuhan nyatakan kuasa. Dan biar mereka terus memainkan apa yang Tuhan kehendaki untuk terus dimainkan. Sampai membawa kepada kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Amin.